Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Shalom. Puji Tuhan, kita sudah memasuki hari kelima pada hari ini. Kita puji syukur, kita masih dapat beribadah, kita masih dapat memuji, memuliakan nama Tuhan. Yuk kita undang untuk semuanya, untuk kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk hari yang luar biasa ya Tuhan. Tiba saatnya ya Tuhan, kami sudah mencapai hari kelima ya Tuhan. Kau berkatilah Tuhan, Kau sertai kami selalu ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, biarlah nama-Mu yang kami puji dan kami sembah saja ya Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yes. Sudah siap yang memuji Tuhan? Mari kita puji Tuhan. Karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba bersama tanda kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa.
Mari kita siapkan hati, kita siapkan pikiran kita. Kita mau buka hati kita. Kita mau terima Tuhan di dalam hidup kita. Kita mau bilang, Tuhanlah yang amat baik, teramat baik, dan sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Panggil namanya. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari
tahu Tuhan, kami gak akan bisa berjalan sendiri tanpa Engkau. Kami perlu Engkau Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, aku tak mau berjalan. Aku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Bila Engkau tak besertaku, berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, aku tak mau berjalan. Aku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Ku berharap Tuhan kemuliaan-Mu, berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, berjalanlah denganku. Sekali lagi kita nyanyikan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, berjalanlah denganku. Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan,
Tuhanlah denganku. Shalom, jemaat yang berkemenangan. Kita berjumpa kembali pada malam hari ini. Tidak terasa ya, hari ini hari kelima di mana kita sudah bersekutu bersama secara online. Waktu hari pertama kita on-site dan hari kedua sampai selanjutnya nanti kita akan online dan hari terakhir kita akan bertemu kembali secara on-site. Sebelum kita mendengarkan sharing firman Tuhan, mari kita satukan hati kita. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Jika pada hari ini kami masih bisa kembali berkumpul bersama walaupun secara online Tuhan, kami tetap percaya hadirat-Mu Tuhan tetap ada di rumah-rumah, hadirat-Mu tetap nyata di dalam kehidupan kami. Nah, sebentar kami ingin mendengarkan sharing firman Tuhan. Berikan kami hikmat-Mu Tuhan dan berikan kami pengertian-Mu supaya kami bisa sama-sama mengerti setiap firman yang akan dibagikan pada malam hari ini, dan bukan hanya mendengarkan saja tapi kami juga sama-sama bisa melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kau sertai Tuhan kami semua, dan biarlah kami dapat lebih lagi Tuhan mengenal Tuhan melalui setiap pembagian firman Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Ya, malam hari ini saya diberikan kesempatan untuk membagikan mengenai kemurahan ya. Jadi kita akan mendengarkan mengenai kemurahan hati ya. Jadi kalau kita lihat di dalam buah roh itu ada salah satu, kalau dibilang bukan salah satu buah, tapi salah satu rasa dari satu buah itu berbicara mengenai kemurahan. Tapi kemurahan ini bukan berbicara mengenai kayak kita beli barang, saudara. Wah, harganya kemurahan, berarti harganya di bawah standar. Tapi malam hari ini kita berbicara tentang kemurahan hati yang Tuhan mau dimiliki oleh setiap kita. Ya, kita mulai dari yang pertama, apa sih arti dari murah hati ya? Kita mau belajar dulu bersama-sama apa artinya dari murah hati. Kalau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari kata murah hati itu yang pertama suka atau mudah memberi, yang kedua tidak pelit, yang ketiga penyayang dan pengasih, yang keempat suka menolong, yang kelima baik hati. Wah, ini kira-kira gampang apa susah ya? Kalau dilihat dari kata-katanya semuanya kata-kata yang luar biasa ya. Dan kita tahu kalau setiap kita, kemurahan hati itu bukan sifat yang kita bawa sejak lahir. Karena terus terang nih kita sama-sama mengakui dengan jujur ya. Kalau pada dasarnya sifat manusia pasti mementingkan diri sendiri ya. Bahkan pada saat kita lahir aja nih ya, semuanya terpusat sama kita ya. Pada saat kita mau minta sesuatu sama orang tua kita nggak dikasih. Anaknya nangis, kira-kira gimana tuh? Pasti orang tuanya kasih. Jadi masih terpusat sama pokoknya semua buat saya, semua untuk saya, yang terbaik buat saya ya. Bahkan di dunia ini pun kita lihat zaman now mengajarkan mengenai kemewahan ya. Mengenai kemewahan, popularitas dan keegoisan. Dan semuanya berpusat pada diri sendiri ya, kita tahu ya. Bahkan kalau kita lihat banyak orang yang melakukan perbuatan baik akhir-akhir ini bukan yang seperti firman Tuhan katakan. Kalau tangan kanan kamu memberi, tangan kirinya nggak usah tahu. Tapi ini lain lagi kalau dunia ngajarin. Kalau kamu punya sesuatu, bagikan di sosial media kamu supaya semua orang tahu bahwa kamu itu keren, kamu terkenal, kamu itu tenar. Benar ya saudara ya? Ya, tapi kita sebagai anak Tuhan pastinya kita melakukan firman Tuhan dan kita tidak boleh melakukan hal itu. Nah, hari ini kita akan bahas mengapa sih setiap kita harus menjadi orang yang murah hati. Ya, yuk kita bahas bersama-sama. Yang pertama, murah hati adalah sifatnya Allah. Kalau kita mau lihat lagi, coba kita buka untuk lebih meyakinkan di dalam Matius 5 ayat 45 sampai 48. Ya. Kita baca bersama-sama, karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapa-Mu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat
dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna, ya. Kalau kita lihat murah hati adalah sifatnya Allah. Kita tahu dari mana? Tadi kita udah baca ya. Kalau Bapa di surga menerbitkan matahari tidak melihat, wah orang ini jahat, matahari gak bakal terbit buat dia. Enggak. Tapi Bapa kita di surga menerbitkan matahari sama-sama buat setiap orang, baik dia jahat, baik dia baik. Dan dia menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar, ya. Dia tidak pernah melihat apakah orang itu, wah ini orang tidak benar nih, nggak berkenan di hadapan saya nggak mau kasih dia hal-hal yang tidak baik. Nggak bisa, saudara, ya. Karena ternyata di pandangan Bapa kita di surga, kita ini merupakan anak-anak kesayangannya, ya. Jadi kenapa kita bisa bilang kita anak-anak kesayangannya? Buktinya Bapa di surga mengutus Tuhan Yesus untuk setiap kita. Itulah tindakan murah hati yang nyata dalam kehidupan setiap kita, ya. Bahwa Bapa di surga melakukan untuk menurunkan Tuhan Yesus, ya. Dia mau Tuhan Yesus lahir ke dunia ini untuk menebus dosa semua umat manusia. Garisi ya, semua umat manusia, bukan hanya oh ya Bapa di surga mengutus Tuhan Yesus untuk menyelamatkan GBI Ketapang Utara aja, atau GBI di tempat lain, atau di mana saja daerah-daerah tertentu, atau hanya orang Yahudi saja. Tapi itu tidak dilakukan karena Bapa di surga adalah Bapa yang murah hati, ya. Dia Allah yang tahu bahwa melihat perbuatan manusia yang jahat, lalu dia mengutus anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan setiap kita, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa tetapi memperoleh hidup yang kekal. Nah, lalu apa aja sih Ci kemurahan hati yang Tuhan juga lakukan dalam kehidupan kita? Yaitu nafas kehidupan bagi setiap kita. Nafas yang ada di paru-paru kita nih, saudara, ya. Nafas yang ada di paru-paru kita pada saat kita bangun tidur, Tuhan memberikan nafas yang baik bagi setiap kita. Apalagi Tuhan memberikan kita keluarga yang baik, Tuhan memberikan kita sahabat, Tuhan memberikan kita pekerjaan. Itu semua kemurahan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan kita mau melalui setiap kemurahan yang Tuhan berikan, kita mau limpahkan ucapan syukur kita, ya. Jadi kemurah hati itu bukan hanya karena kita disuruh sama firman Tuhan, tapi Tuhan udah membuktikan terlebih dahulu kepada kita kemurahan hatinya dalam kehidupan kita. Nah, ada salah satu tokoh Alkitab yang bisa kita lihat tentang murah hati, ya. Ini berhubungan juga dengan kehidupan setiap kita. Nanti kita baca, kita lihat di tentang Daud dan Mefiboset di 2 Samuel 9 ayat 3 sampai 8. Kalau saudara tahu mengenai Samuel dan Mefiboset itu anaknya Yonatan, ya. Yonatan itu anaknya Raja Saul. Kira-kira kalau yang sudah mendengar atau membaca, mengerti cerita daripada firman Tuhan, kita tahu bahwa Saul itu ingin membunuh Daud berkali-kali. Bukan hanya sekali, tapi berkali-kali, ya. Dia ingin membunuh kepada Daud, ya. Kita baca ya, 2 Samuel 9 ayat 3 sampai 8. Kemudian bertanyalah raja, yaitu Daud, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Lalu berkatalah Ziba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Tanya raja kepadanya, di manakah ia? Jawab Ziba kepada raja, dia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodebar. Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amiel dari Lodebar, dan Mefiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, Mefiboset. Jawabnya, inilah hamba Tuanku. Kemudian berkatalah Daud kepadanya,
Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul. Nenekmu dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Lalu sujudlah Mefiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Ya, kira-kira nih, kalau tadi saya sudah sempat cerita mengenai kehidupan daripada Daud yang dikejar berkali-kali oleh Saul, ya. Bahkan bukan hanya dibenci tapi mau dibunuh. Nah, coba kita bercermin dengan kehidupan kita, ya. Kalau Raja Daud memberikan contoh kepada kita bagaimana dia bisa memaafkan, ya. Dia tidak mengingat-ingat lagi masa lalu mengenai dia dikejar-kejar Saul sampai ke gua-gua, ya, sampai banyak pengikut daripada Daud itu ada yang pindah ke Saul, dan juga Daud sampai membentuk pasukannya sendiri, dan pada saat dia punya kesempatan untuk membunuh Saul, ia tidak membunuhnya karena dia tahu Saul itu orang yang diurapi oleh Tuhan. Nah, kira-kira dalam kehidupan kita, apakah kita bisa berbuat seperti demikian, saudara? Pada saat ada orang yang sudah berkali-kali mau membunuh kita, dan kita melihat ternyata pada saat kehidupan kita nanti sudah diberkati Tuhan, kita ingat sama musuh kita tuh yang lama. Bahkan kita mau memberkati keturunannya. Ya, ini contoh yang luar biasa menurut saya. Kalau sebagai manusia yang tadi kita udah lihat, pasti kita egois, kita punya rasa marah, kita punya rasa dendam. Tapi dalam firman Tuhan justru mengajarkan hal sebaliknya. Bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus punya hati yang murah hati. Terutama juga bukan hanya kepada orang-orang yang baik sama kita. Kalau tadi kita udah baca di Matius, ya. Bukan hanya kepada orang-orang yang berlaku baik kita harus baik, tapi ternyata kita juga harus berlaku baik kepada orang yang tidak berlaku baik kepada kita, ya. Bahkan firman Tuhan bilang kalau kita melakukan kebaikan kita seperti menaruh bara kepada musuh kita, ya. Jadi memang prinsip daripada firman Tuhan bertentangan dengan prinsip daripada dunia ini. Tapi kita sebagai anak Tuhan, yang pertama yang harus kita lakukan, mengapa kita harus melakukan kemurahan hati? Yang pertama, murah hati adalah sifat dasarnya Allah, ya. Yang kedua, ya, murah hati adalah buah Roh Kudus, ya. Murah hati adalah buah daripada Roh Kudus. Ada ayat yang akan kita baca juga di 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13, saudara bisa buka. Ini berbicara tentang kasih, ya. Berbicara tentang kasih, mari kita buka sama-sama. 1 Korintus 13. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Yang menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih itu tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lenyap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Ya, nanti saudara juga bisa baca sampai ayat 13. Jadi kalau tadi kita udah baca di ayat 4, kasih itu murah hati, ya. Jadi kalau kasih itu murah hati, kita harus melakukannya. Yes, kita harus melakukannya. Kenapa kita harus melakukannya? Karena kita tahu ada 2 hukum yang terutama di dalam hidup ini.
Kalau saudara nanti bisa buka di rumah, di Markus 12 ayat 30 sampai 31 berbicara tentang kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Ya, jadi kalau kita tahu bahwa murah hati adalah juga merupakan kasih yang harus kita lakukan kepada sesama kita dan itu merupakan hukum yang terutama dalam hidup ini. Ya, kalau kita tadi udah baca bahwa kasih itu buah Roh Kudus, kira-kira setiap kita nih jadi orang-orang percaya harus punya gak sih buah Roh Kudus? Harus punya banget ya. Kalau selama 10 hari ini tema daripada doa 10 hari yaitu tentang buah Roh Kudus ya. Jadi buah Roh Kudus itu ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Ya, jadi satu buah tapi ada 9 rasa dan 9 rasa itu tidak boleh hilang dalam kehidupan kita ya. Amin, biarlah setiap kita juga punya rasa daripada yang hari ini saya bagikan mengenai kemurahan. Nah, ada satu cerita Alkitab lagi yang berkaitan tentang murah hati adalah buah Roh Kudus, yaitu di Lukas 10 ayat 30 sampai 37 ya. Jadi coba kita baca mengenai orang Samaria yang murah hati. Lukas 10 judul perikopnya ialah orang Samaria yang murah hati. Jawab Yesus adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah ia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan berbuatlah demikian. Ya. Ada hal-hal yang baik yang bisa kita ambil bahwa kalau kita tahu kalau murah hati itu adalah buah daripada Roh Kudus, apa sih yang kita harus lakukan seperti orang Samaria ini? Yang pertama, pada saat kita ingin menjadi orang yang murah hati, hal-hal yang perlu kita ketahui yaitu belas kasihan yang selalu ada, yang tidak melihat suku, ras dan agama. Ya, jadi pada saat kita ingin menolong, berbuat baik kepada seseorang, ya. Jangan pernah tuh kita lihat, ih bukan agama gua nih, gak perlu dibantu deh. Ih bukan sama-sama satu suku, gak perlu dibantu. Atau beda ras, udahlah mereka kita ya. Tapi ada satu hal yang menarik yang Tuhan ajarkan kepada setiap kita. Bahwa kita gak perlu melihat suku, ras dan agama. Kalau saudara melihat orang Samaria dan orang Israel ini musuh atau bukan sih? Musuh pasti. Agamanya kita juga nggak tahu tuh Samaria agamanya apa ya. Bahkan pada saat tadi lewat imam yang kalau dibilang dalam cerita ini menurut saya sama-sama orang Israel pasti memiliki agama yang sama. Imam tidak menolong. Bahkan
Lewi itu seorang pelayan ya. Kalau imam berbicara di zaman now itu mengenai hamba Tuhan yang suka berkhotbah seperti pendeta ya. Kalau Lewi berbicara tentang pelayan Tuhan, bahkan mereka yang kalau dalam cerita ini memiliki satu agama yang sama, mereka pun juga ternyata lewat aja tuh. Tapi pada saat ada orang Samaria, dia tidak melihat. Bahkan saya rasa juga orang Samaria itu juga nggak tahu siapa sih nih orang apa sih dia, dari mana sih segala macam. Tapi pada saat dia melihat orang itu, apa yang timbul? Belas kasihan ya. Bagaimana pada saat kita melihat orang yang kesusahan, kita bisa nimbul belas kasihan. Dan itu timbul belas kasihan, saya percaya itu kan ada Roh Kudus dalam kehidupan setiap kita. Oleh karena itu kita bisa timbul rasa belas kasihan kepada orang lain yang dilihat membutuhkan ya. Yang kedua, berbicara tentang bagaimana kita mengampuni musuh kita. Kalau kita tahu orang Israel dan orang Samaria pada saat zaman itu berseteru dan mereka juga dibilang musuh banget. Pada saat deket-deket aja mereka nggak mau ya. Mereka takut pada saat mereka deket-deket gitu kan. Ini mah musuh saya nih dan mereka nggak sejajar nih sama saya. Kita nggak bisa bergaul dengan orang seperti itu. Tapi ternyata di dalam firman ini mengajarkan bahwa kita harus belajar untuk mengampuni musuh kita juga. Mau dia lihat, walaupun dia lihat orang Israel kayak orang apapun ya yang mungkin musuh dia, tapi dia nggak menghiraukan gitu loh. Jadi dia tetap menolong ya. Walaupun itu musuh dia kek, walaupun itu orang yang mungkin pernah menyakiti dia, tapi dia belajar untuk melakukan kebaikan ya orang Samaria ini. Yang ketiga, berbicara tentang tindakan yang nyata. Jadi pada saat kita bilang, saya mau belajar murah hati. Nah, apa sih yang harus kita lakukan? Ada tindakan nyata yang harus kita lakukan, yaitu kita mau rela berkorban. Ada tenaga yang dilakukan, yang dikeluarkan, ada waktu, ada materi. Kalau kita lihat orang Samaria ini berkorban tenaga di mana? Pada saat dia harus menaikkan orang Israel itu ke atas kuda, itu butuh tenaga. Oh, pasti butuh, ya kan? Pada saat dia harus membalut luka-lukanya, butuh tenaga. Pada saat juga dia harus menuntun keledainya itu, bahkan di atas keledainya bukan dia yang duduk, tapi orang lain yang terluka. Itu butuh tenaga untuk sampai ke penginapan, saudara. Ya, udah tenaga, waktu. Yang harusnya orang Samaria itu mungkin udah bisa berdagang kemana, udah harus bisa dapat duit, udah bisa menghasilkan uang yang banyak. Tapi karena dia harus menolong orang, jadi waktunya terbuang lebih lama, waktunya terbuang lebih panjang ya. Jadi dia harus melakukan hal itu. Yang ketiga, bukan hanya tenaga, waktu, yang terakhir itulah materi. Ya, kan tadi kita ada baca ya, bahwa pada saat ia ke penginapan bahkan dia bilang, ini saya titipin 2 dinar, nanti kalau kurang minta lagi sama saya. Itu berbicara tentang uang ya. Bagaimana ia juga mengorbankan uangnya untuk membantu orang lain ya. Keren banget ya. Nah, yang keempat yang bisa kita pelajari yaitu orang Samaria ini melakukan dengan tulus tanpa pamrih. Bahkan di dalam cerita ini nggak ada cerita kelanjutan bahwa setelah itu orang Samaria minta balik duitnya, nggak ada ya. Bahwa setiap hal yang dilakukan itu tulus tanpa pamrih dan dia tidak memandang siapapun ya. Itu harus yang kita lakukan di dalam kehidupan setiap kita. Nah, ada juga kalau tadi kita udah berbicara tentang firman Tuhan, salah satu hal yang bisa kita lakukan di zaman now, bagaimana sih cara kita menolong teman-teman kita atau kita membantu orang lain yang mungkin kita nggak kenal ya. Nah, saya yakin dan percaya kalau setiap kita pasti sering belanja di marketplace. Ada yang suka belanja di Gojek? Pasti banyak. Suka belanja di Shopee Food atau Shopee ya gitu ya. Pasti banyak di Grab, di Traveloka. Salah satunya juga saya gitu ya. Ternyata hal yang simple banget yang bisa kita lakukan kepada setiap mereka. Yuk sama-sama kasih tip deh. Berapa sih kasih tip? 5.000 bikin kita miskin? Saya rasa enggak. Belajar mulai hari ini ya. Jadi bukan hanya buat saudara tapi juga buat saya gitu. Walaupun saya sudah juga melakukan, tapi kadang-kadang saya melakukannya pun enggak rutin gitu loh. Tapi maksudnya pas saya lihat, saya inget, saya kasih gitu. Jadi mulai sekarang kita belajar ya, membantu mereka. Uang 5.000 nggak bikin kita miskin ya. Tapi bagaimana kita bisa memberkati orang lain melalui setiap apa yang kita lakukan di hari ini ya, di kehidupan ini ya. Nah, yang kedua apalagi? Kita juga bisa kasih tip tuh sama pelayan restoran. Kalau kita makan di restoran, punya pelayanan yang baik. Kalau mungkin tidak ada service charge, mungkin juga nggak banyak-banyak,
taruhlah 5.000, 10.000 ya. Saya percaya pada saat kita makan di restoran pasti saudara juga di kantongnya ada duit sih gitu ya. Jadi belajar satu hal yang kelihatannya simple, kecil, tapi kita belajar untuk memberikan yang terbaik. Yang ketiga yaitu kita mau belajar merayakan dan memberikan hadiah kepada mungkin keluarga kita atau teman kita ya. Kalau keluarga mungkin hal yang rutin dan wajar untuk kita lakukan. Tapi bagaimana kita juga mau melakukan itu kepada teman kita, kepada orang lain ya. Kalau dalam keluarga kan punya hubungan darah, pasti gampang dilakukan. Tapi bagaimana kita juga melakukan hal ini kepada teman-teman kita ya. Kalau saya mungkin sudah melakukan di kantor sama-sama nih sama teman-teman yang lain, kita suka kalau ada yang ulang tahun, kita beli kue, kita celebrate bareng ya. Atau kalau misalkan memang ada yang tiba-tiba resign, kita beriin mereka hadiah sebagai penghargaan kita kepada teman-teman kita ya. Yang keempat yaitu kita bisa bantu teman-teman kita juga yang kekurangan ya. Setiap hal yang kita lakukan ini membantu. Kadang-kadang kalau dibilang, Ci aku gak punya uang mungkin atau gak punya materi yang cukup, tapi kita bisa membantu mereka juga dengan doa, dengan dukungan ya, dengan support kita kepada mereka ya. Bagaimana kita memberikan perhatian kita ya kepada setiap teman-teman kita. Dan juga kita juga bisa mendukung pelayanan gereja kita dengan doa kita, dengan dana yang Tuhan udah percayakan dalam kehidupan kita, dengan setiap berkat yang Tuhan berikan ya. Kita bisa mendukung setiap pelayanan dalam gereja kita ya. Nah, ada satu ayat lagi yang saya ingin saudara buka di Amsal 11 ayat 24 sampai 25 sebagai ayat pendukung kenapa kita harus menjadi orang yang murah hati ya. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Ada yang mau dipercayakan Tuhan lebih lagi? Ada, saya juga mau ya. Biar setiap kita pada malam hari ini kita belajar ada dua. Kenapa sih harus menjadi orang yang murah hati? Yang pertama karena murah hati itu adalah sifatnya Allah. Yang kedua karena murah hati itu adalah buah daripada Roh Kudus. Dan biarlah pada malam hari ini setiap kita boleh menghasilkan buah daripada Roh Kudus ya. Yaitu salah satunya rasanya kemurahan. Dan saya juga berdoa biarlah setiap kita punya 9 rasa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dan malam hari ini kita belajar kemurahan. Dan besok kita akan belajar tentang rasa daripada buah itu yang selanjutnya ya, kebaikan ya. Oke. Kita cukup untuk sharing firman Tuhan pada malam hari ini. Sebelum itu mari kita tundukkan kepala kita. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat setiap firman-Mu Tuhan yang telah kami dengarkan. Dan biarlah Tuhan setiap kami bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tapi kami juga mau menjadi pelaku firman Tuhan. Supaya dunia ini boleh melihat kepada setiap kami dan biarlah terang kami bercahaya di depan semua orang bahwa kami punya sifat yang berbeda daripada dunia ini, di mana mungkin dunia ini menawarkan kemewahan untuk pamer, untuk segala macam, tapi biarlah kami Tuhan segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami belajar untuk membantu orang lain, untuk boleh membagikan setiap berkat yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk melakukan hal-hal yang simple, tapi biarlah itu boleh tetap memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang beracara lebih lagi dalam kehidupan kami, Engkau yang mengurapi setiap kami, memberikan kami kemampuan untuk senantiasa melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang luar biasa pada hari ini ya Tuhan, sehingga kami bisa berkumpul di doa 10 hari ini ya Tuhan. Biar Engkau yang memberkati, Engkau yang menu kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk presiden kami ya Tuhan, dan juga jajarannya, biar Engkau berkati mereka untuk memimpin negara ini agar bisa lebih baik lagi ya Tuhan. Kau berikan hikmat marifat yang daripada-Mu, agar apapun yang mereka lakukan bisa untuk memajukan negara ini ya Tuhan. Dan juga saya berdoa untuk GBI Ketapang Utara ya Tuhan, biar Engkau yang memberkati, Engkau yang melindungi gereja ini ya Tuhan, biar banyak
jiwa-jiwa yang terselamatkan ya Tuhan, banyak anak-anak-Mu yang kembali lagi ke jalan-Mu ya Tuhan. Saya juga berdoa untuk Bapak Gembala dan jajarannya Tuhan, biar Engkau yang memberikan hikmat marifat daripada-Mu, apapun yang Bapak Gembala jalankan, biar bisa berhasil untuk gereja ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk ibadah umum, ibadah salt, ibadah Victorious Kid ya Tuhan, biar Engkau memberkati ibadah di tempat ini ya Tuhan, agar bisa menjangkau jiwa-jiwa di luar sana ya Tuhan. Dan banyak jiwa-jiwa juga yang diselamatkan ya Tuhan. Saya juga berdoa untuk doa 10 hari ini ya Tuhan, semoga berjalan dengan lancar, berhasil ya Tuhan. Biar Engkau yang melindungi, Engkau yang memberkati ya Tuhan, agar Roh Kudus ada di tempat ini ya Tuhan. Saya berterima kasih dan bersyukur hanya kepadamu ya Tuhan, Engkau yang memberkati, Engkau yang melindungi kami ya Tuhan. Terima kasih, haleluya, amin. Mari kita arahkan hati kita pada Tuhan, kita akan terima berkat Tuhan saat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan berikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan berikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Yesus kami sambut berkat Tuhan pada malam hari ini. Mari kita berkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat